Entahlah, entah sejak kapan aku menyukai senja. Buatku, senja sangat istimewa. Senja mengajarkanku untuk tetap berharap. Berharap rinduku tercium olehnya. Tentu aku sadar, semesta tidak dirancang sepenuhnya untuk mengerti perasaanku. Tapi senja buatku istimewa. Bahkan sebuah harapan tentang esok. Senja, izinkan aku mengagumimu. Sebab aku memiliki harapan untuk bertemu. Entahlah, sejak kapan aku menyukai senja. Kutitipkan saja rindu ini, agar angin menyampaikannya. Ya, semoga senja lain aku bisa menikmati wajahnya. Bye, Dewi Hellspur. Anybody home? Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTubeku, Suki Indigo. Buat kamu yang pertama kali terdampar atau kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu dan kamu yang udah follow aku dan subscribe dan selalu memberikan komen positif, thank you so much. Aku datang lagi ke sini, tungguin kan? Ya, jadi aku datang lagi ke sini. Kita ngobrol-ngobrol cantik. Kita mau ngomongin kasus Subang, tapi nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena masih dengan aku pengen membahas sedikit tentang kedatangan Mbak Rara, ya, Mbak Rara yang seorang indigo. Nah, aku tergelitik banget dengan kata-kata Mbak Rara yang beliau sudah menghubungi almarhumah Ibu Tuti, seperti itu ya. Beliau sudah terkoneksi gitu kan, intinya seperti itu ya. Karena aku lihatnya di channel Bang Hari Susanto seperti itu. Emang bisa kita menghubungi arwah orang yang sudah meninggal? Ya, aku sudah memberitahu videonya di video sebelumnya ini, oke? Tentang kategori jenis-jenis atau jenis-jenis indigo, ya. Kalian boleh buka buat kamu yang belum tahu indigo itu apa, oke? Jadi indigo itu adalah sebuah kemampuan khusus, ya. Jadi sebenarnya begini ya, orang-orang indigo itu adalah orang-orang yang lahir di era 1950 sampai 1970 ya. Ya, jadi semesta ini memang memberikan kesempatan untuk orang-orang yang lahir di era tersebut di mana aja di seluruh dunia ini. Jadi Tuhan itu atau semesta itu memberikan kesempatan orang-orang seperti itu untuk memang membuat kondisi alam itu seimbang, sebenarnya seperti itu. Karena kalau kita percaya yin dan yang, pastinya sesuatu yang jahat, satu kejahatan dan kebaikan itu sudah ada dari kita ketika kita dilahirkan, itu sudah memang harus ada. Jadi kalau Mbak Rara dan aku juga di sini adalah seorang indigo. Kami memang menggunakan tarot. Barangkali kan memang ada orang-orang lain di channel-channel lain ya. Bahkan ada orang-orang yang sudah terkenal beliau menggunakan tarot ya. Ya, memang ini adalah betul adalah alat kerja gitu loh. Bahkan ada dokter-dokter yang menggunakan tarot sebagai media juga loh. Seperti itu ya. Jadi tarot ini memang luar biasa kalau kita bisa berkoneksi dengan ini ya. Tapi sekali lagi ini cuma alat dan kita tidak menuhankan ini. Kalau ini hilang, rusak,
atau terbakar, ya ini cuman alat, ini cuma kertas, ya kan? Kan semuanya ada di sini, ya. Oke. Kenapa tarot? Sebelum kita masuk ke telling story, ya. Karena ini adalah obrolan-obrolan yang paling nyantai aja, ya. Nanti kita masuk ke metafisika, oke? Kenapa tarot? Tarot adalah sebuah tool, ya. Misalkan gini deh. Analogi ya, aku tuh suka banget menggunakan analogi karena dengan analogi itu lebih bisa diterima gitu loh dengan pikiran kita. Misalkan kamu, Yay suka sekali kamu tuh pinter banget masak, bikin kue apapun lah ya. Terus kamu itu pengen membuktikan bahwa masakanmu itu Indul Sari Ningsih, Indul Sari se-Indonesia, ya. Terus kan pasti ada orang yang kepo dong. Ayo cobain kamu bisa masak ini, bisa masak itu. Gampang lah gitu. Sepinter apapun kamu itu pinter masak, sepinter apapun kamu itu membuat satu kreasi, ya. Memasak itu juga seni loh ya, art ya. Sepinter apapun kamu berkreasi, membuat cita rasa yang begitu itu tadi Indul Sari Ningsih ya, indul banget gitu kan. Bahkan kalau dimakan masakanmu itu terasa sampai di lidah, indul gitu ya. Back again. Jadi aduh, Pada Suki itu kalau ngomong itu kemana-mana, iya cantik. Jadi kan gini ya, orang itu kan kalau ngomong itu gimana sih, terlalu serius gitu, atau gimana sih yang kayaknya bikin kita itu bukannya tambah menerima ucapan itu, malah kitanya jadi gimana ya, jadi tegang atau takut gitu loh. Jadi sekali lagi, aku tuh pengen membuat suasana dalam setiap videoku itu memberikan warna-warna. Back again, tadi masalah masakan ya. Jadi gimana orang mau tahu kamu itu bisa masak? Ayo, kalau kamu nggak dikasih alat. Emangnya tanpa oven atau kamu tanpa itu wajan atau tanpa penggorengan, tanpa pisau, tanpa apapun ya, materialnya ini gitu kan, kangkung ini segala macam, kayak kentang, kayak apa lagi, kayak cumi-cumi, kayak daging, kayak udang, itu cuma dipamah dengan gigi gitu aja, dengan bumbu udah kelar begitu kan, enggak ya. Jadi itulah pentingnya alat ya. Jadi karena makanan yang belum jadi tadi pastinya butuh alat. Oke, seperti itu. Nah, jadi alatnya itu macam-macam. Ada ini, ada juga ini, gelas seperti ini. Jadi ada orang-orang yang pintar menggunakannya dengan ampas kopi, dengan ampas teh, atau kemudian dengan apa lagi ya, dengan wine, apapun itu ya. Jadi mereka akan terhubung dengan intuisi mereka. Jadi benar ya, Mbak Rara itu bisa terhubung atau terkoneksi dengan arwah almarhumah Ibu Tuti. Ya, why not? Kalau ditanya, Madam Suki bisa nggak? Iya, bisa. Tetapi no camera please. Ya, karena aku tidak membutuhkan itu. Karena apa ya? Orang seperti itu kan sudah masuk di cahaya ya. Nah, jadi gini, episode berikutnya, video-video berikutnya, kalian keberatan nggak kalau nanti aku sisip-sisipkan pengalaman-pengalaman aku ketika aku healing orang, yang kemudian orang itu nanti masuk ke trans atau apa ya, seperti kesurupan, tapi bukan kesurupan di sini ya, atau cerita-cerita lain yang dimana aku masuk ke apa ya, dunia metafisika. Kalian keberatan apa enggak? Kalau kalian nggak keberatan, silahkan tulis komentar di bawah ini ya. Nanti akan aku buatkan video yang aku sisip-sisipkan cerita-cerita aku di sana ya, mengenai metafisika ini. Oke? Nah, aku sangat appreciate banget dengan kedatangan Mbak Rara datang ke sana, ke lokasi langsung, ketemu dengan keluarga, karena itu adalah suatu maksudnya kulon nuwun yang sangat baik, ya kan.
aku terpikirkan waktu kasus Subang yang pertama itu, karena juga gregetan ya, nggak ketemu dengan pelakunya gitu loh, gregetan banget gitu. Tapi which is aku belum bisa mengungkapkan pada saat itu apa yang menjadi apa yang aku pikirkan saat itu. Saat itu aku memikirkan begini, kalau aku bisa menghubungkan seseorang, keluarga dari keluarga besar Ibu Tuti, almarhumah Ibu Tuti, dengan arwah beliau atau arwah almarhumah Ade Amel, aku bisa. Tetapi aku butuh orang dari keluarganya sendiri. Keluarga tersebut haruslah orang yang aku pilih karakternya, yang bagaimana yang aku tahu nanti bisa pesan itu masuk ke orang itu. Mohon maaf untuk misalkan ada channel-channel yang sudah membuat video dari atau mendatangkan ini dan itu gitu ya. Aku menghargai juga ya, aku menghargai juga. Karena gini kan, nawaitunya adalah meringankan pekerjaan polisi kan begitu ya. Tapi buat aku pribadi yang lebih, maksudnya lebih bisa masuk arwah itu adalah ketika mungkin orang itu datang langsung sendiri seperti Mbak Rara ini, atau seorang cenayang seperti aku yang diberi izin untuk misalkan tolong dilihatkan ini ada keluargaku atau bagaimana caranya, aku akan memberitahu. Karena gini, sekali lagi boleh ditanya oleh dengan orang indigo lainnya atau cenayang lainnya, bila mana kita masuk ke situasi itu atau dimensi itu energinya sangat-sangat besar. Kalian boleh percaya boleh enggak, setiap aku melihat ini kartunya kasus Subang ini, aku pasti pusing selesainya. Kalau enggak malamnya aku nggak bisa tidur ya. Waktu itu yang seperti aku bilang, dadaku sakit. Nah itu adalah apa ya, maksudnya itu karena kita kan masuk ke dalam dimensi yang berbeda ya kan. Jadi pastilah tenaga kita terkuras. Jadi jangan ya kamu itu yang maksudnya nyuruh-nyuruh orang, ini tolong liatin ini, tolongin ini, tolong ini, tanpa menghargai waktu atau menghargai mereka ya. Bukan apa sih, aku cuman kasih tahu aja. Kayak kartu-kartu ini kan mestinya nggak perlu di ngomong ya. Aku punya kartu-kartu seperti ini, itu ada 31 kartu jenisnya ya, jenisnya seperti ini ya. Itu kan nggak bisa kita minta sama toko online ya. Kalau kita beli kan nggak bisa kita minta. Nah, apalagi aku tinggal di luar negeri, pasti itu aku harus membayar dengan euro ya kan. Nah belum lagi ketika melihat itu ada tenaga yang besar sekali terkuras. Jadi itu ya, oke. Jadi sampai di sini paham ya. Nah sekarang untuk melihat arwah tadi harus dibutuhkan memang sebuah kesepakatan dari keluarganya langsung bahwa itu boleh. Dan nanti ada seorang medium dari keluarganya sendiri yang bisa kami kategorikan, oh orang ini karakternya seperti ini, dia bisa untuk menjadi medium atau menjadi perantara. Karena seorang cenayang itu seperti Mbak Rara, seperti aku adalah orang yang juga, kami adalah medium gitu loh ya. Oke. Nah, kalau indigo yang lahir pada era 1950 sampai 1970 ada lagi yang namanya kristal. Kristal itu apa? Nah, biasanya kalau orang tuanya indigo, anaknya itu kristal. Kristal itu hampir sama dengan indigo, ya. Nah, kristal ini lahir tahun 1980 sampai 2010. Nah, seperti tadi aku bilang bahwa semesta ini memberikan kesempatan untuk orang-orang seperti kami ini lahir untuk memberikan apa ya, sebuah petunjuk itu aja deh ya. Kan ada orang yang mengatakan, aduh sebenarnya aku kepengen percaya sama orang itu, tapi aku takut menduakan Tuhan. Maksudnya apa nih? Ya, gini loh, kalau kamu mempercayai seorang tarot reader, itu bukan berarti kamu menduakan Tuhan, enggak. Karena orang
reader tarot atau indigo itu mereka memiliki wawasan yang barangkali kamu belum tahu, seperti itu. Nah, kebetulan kamu pinter di bidang yang ini. Nah, kami juga harus belajar dari kamu karena kami nggak tahu tentang bidang itu. Paham ya? Jadi setiap orang itu memiliki bidang-bidang masing-masing. Begitu loh. Oke. Sekarang masuk yuk ke telling story. Karena Mbak Rara mengatakan bahwa arwah ibu almarhumah Tuti ini itu penasaran. Ya, kita buka ya, karena aku sudah buka kartunya ya. Jadi di sini keluar energi yang aku baca adalah Queen of Pentacles. Dan di sini energi yang aku baca lagi adalah Queen of Cups. Bukankah ini figur Amel? Bukankah ini figur Ibu Tuti? Lalu di manakah mereka? Karena seharusnya mereka masih hidup. Hanya oleh karena perbuatan oknum atau pelaku yang sampai sekarang masih belum ketemu ya. Mungkin polisi sudah tahu orangnya tetapi masih perlu 2 bukti lagi, kan begitu ya. Jadi seharusnya mereka masih hidup ya. Tadi sebelum aku shuffle, aku minta izin dulu sama kedua almarhumah agar supaya beliau ini memberikan aku petunjuk gitu ya, atau Amel sendiri memberikan petunjuk begitu. Karena di sini ada 2 orang. Untuk men-shuffle kartunya, aku sudah minta petunjuk atau minta izin dari kedua almarhumah ini ya. Dan energi yang aku baca adalah The Hermit. Seperti yang aku tadi bilang bahwa seharusnya mereka belum meninggal. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah perampasan nyawa yang sangat keji. Orang membunuh itu sangat keji karena orang-orang ini belum waktunya untuk pergi. Setiap orang akan meninggal. Oke, aku mumpung ingat. Ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Paranormal itu kenapa ya selalu lihat orang? Kenapa nggak lihat sendiri kapan ia mati? Ya, hello. Gini, kalau kamu mempertanyakan sesuatu yang maksudnya itu adalah apa ya? Itu pertanyaan yang ridiculous gitu. Menurut aku itu konyol, ya. Jadi kalau kita nggak mau dinilai orang, ya, kita jangan sampai memberikan pertanyaan yang konyol seperti itu, karena kita nanti akan dinilai orang, IQ kita, level kita seperti itu, kan gak enak ya kalau dinilai level kita gimana gitu loh. Jadi oke, paranormal atau indigo atau kristal atau apapun itu sebutannya, kami adalah we just human being. Kami adalah manusia biasa seperti kalian juga, ya. Jadi kami juga nggak tahu kapan kami meninggal, nggak tahu. Kalau memang kami melihat orang lain begini dan begitu, pasti itu ada permintaan. Atau misalkan seorang reader tarot membacakan reading tarot ya untuk artis atau inilah atau kondisi inilah dan itulah, kebanyakan artis ya. Kenapa? Karena artis itu adalah sebuah public figure yang akan dilihat dan dicontoh oleh kita, ya kan? Nah, jadi kita mulai sekarang harus wise ya dengan pertanyaan kita atau apapun yang komen yang kita lontarkan, karena komen-komen tersebut akan menunjukkan diri kita sendiri gitu loh, kemampuan kita berpikir, ya. Oke. Jadi kita juga nggak tahu kapan kita meninggal, dan kalau misalkan ditanya atau kita melihat orang tersebut begini, biasanya kita ditanyain. Makanya orang-orang seperti kami itu lebih baik menyendiri, seperti aku di sini. Aku nggak punya tetangga.
Jadi Madam Suki di sini sendirian. Di sini melihat ada pohon, di sana ada pohon, di mana-mana ada rumput yang bergoyang. Tuh kan, Madam Suki, gitu lagi deh. Oh ya, oke. Jadi mohon maaf. Dalam hal ini aku tidak mau bermain-main. Aku di sini hanya mengajak kalian untuk berpikir, ya. Jadi kalau ini adalah masalah serius, masalah kejahatan yang serius karena perampasan nyawa. Jangan dipikir videoku ini adalah untuk guyon, nggak ada ya. Kalaupun aku selipkan sesuatu adalah apa ya? Kadang-kadang kan kalau kita ngomong dengan nyantai, dengan guyon atau sedikit apa gitu kan, kita lebih nyantolnya ya daripada kita ngomong yang serius banget gitu loh. Jadi tidak untuk bermain-main. Aku melihat kasus ini memang serius, adalah perampasan nyawa, dan aku sedih dan aku juga sempat nangis beberapa waktu yang lalu ya. Dan saat ini aku melihat memang kalau bahasanya Mbak Rara itu arwahnya penasaran ya. Oke, bisa diterima. Kalau bahasa aku adalah Amel, almarhumah Amel dan almarhumah Ibu Tuti ini sekarang mereka berada di sebuah tempat yang begitu asing. Mereka seperti belum menyadari bahwa mereka meninggal. Gini lagi kan? Oke, aku mau tenangin diriku dulu ya. Jadi aku minta maaf, video ini bukan untuk apa ya, aku tidak bermain-main dengan emosi aku. Bahwa ketika aku masuk ke sini menceritakan kondisi mereka ada di mana, dan seperti aku merasa ditarik ke dalam gitu loh ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi inilah sebenarnya pekerjaan kami, orang seperti aku atau Mbak Rara atau siapapun itu ya, orang-orang yang indigo atau mereka yang reader tarot ataupun paranormal ya, mereka mempunyai rasa empati yang luar biasa. Jadi kami ketika aku sering banget yang namanya apa tuh membaca kartu orang. Sekarang orang yang datang ke aku itu adalah mereka yang datang dengan masalahnya, right? Ketika aku membaca masalahnya, itu aku sering kali menangis. Pun seperti ini. Jadi sebenarnya pekerjaan kami ini nggak mudah ya, nggak mudah banget. Karena berat membaca masalah orang itu, berat banget. Tapi aku mencoba untuk mengakhiri aja lah video ini cepet-cepet ya. Tapi sebelumnya aku akan memberikan sebuah cerita. Jadi waktu itu aku sedang menolong orang. Dan orang ini, aku waktu itu ada di Belanda dan orang ini ada di Bali ya, karena dia sering sekali ingin bunuh diri ya. Terus cerita selengkapnya nanti aja ya, ini cuman poinnya aja. Jadi waktu itu dia datang sama aku, pengen tahu kenapa dia berkali-kali mencoba ingin bunuh diri dan tangannya bergerak sendiri untuk mencekik dia. Bahkan waktu itu dia di kolam renang, dia lagi renang, ada sebuah kekuatan seperti ada sebuah tangan itu menahan dia untuk supaya dia tidak naik ke atas. Ya, ini ada benar-benar terjadi. Aku bercerita seperti ini. Aku sebelumnya aku begini, ke setiap klien aku, ketika aku berbicara kepada mereka, boleh nggak cerita ini nanti aku buat telling story ketika aku membuat video. Oh nggak apa-apa Madam Suki, atau nggak apa-apa Kak Suki, dan aku pun mau ya. Jadi harus dengan izin mereka juga. Nah akhirnya singkat cerita, perempuan itu datang ke aku dan kemudian aku menyelamatkan dia ya, menyelamatkan dia. Maksudnya kenapa sih dia itu seperti itu?
Kalian mau tahu kenapa dia seperti itu? Ya, jadi dia seperti itu adalah satu, dia trauma dengan suaminya, karena suaminya ini bla 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 bla, udah nggak usah dijelaskan di sini. Setelah aku membantu urusan dia dengan suaminya, ternyata ada sesuatu lain yang tadi aku bilang dia seringkali pengen bunuh diri, ya. Dan dia nggak tahu kenapa. Akhirnya aku healing dia masuk ke paket cahaya, dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata ada spirit yang masuk di dalam tubuh dia. Kalian boleh dengerin ya. Ini juga ada di video aku ya. Judulnya Healing Energy from Love Spirit. Nah, jadi ini kebetulan aja waktu itu aku rekam suaranya doang. Seperti aku bilang, kalau aku lagi berhubungan dengan arwah-arwah seperti itu, aku nggak mau kamera. Please no kamera. Tapi kalau direkam boleh ya. Nah, saat itu aku sudah klik banget, ini ada sesuatu yang datang. Dan ini adalah rekamannya, boleh kalian dengarkan ya. Dan ini adalah video, maksudnya kejadian kayak gini sering banget ya. Tapi yang bisa aku buat untuk testimoni cuma satu aja sayangnya. Karena aku nggak mau yang terlalu gimana lah ya, percaya syukur, nggak percaya udah gitu aja lah. Oke? Berapa kali mencoba untuk bunuh diri. Setelah masuk ke healing energi paket cahaya, saya jadi tahu bahwa ada spirit lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Bisa dibilang itu adalah kondisi kesurupan. Namun trauma di dalam rumah tangganya yang mempelopori spirit lain terjebak ke dalam tubuhnya. Saya bertanya yang ada di dalam kamu. Siapa namamu? Ini suaranya udah berubah ya. Suaranya udah berubah. Kalau kamu penasaran, linknya aku taruh bawah nanti ya. Jadi aku sering sekali menangani orang-orang yang seperti ini ya. Atau ini adalah roh yang masuk ke dia. Jadi roh itu dia meninggal kecelakaan. Roh ini adalah seorang gadis yang meninggalnya dalam kondisi sangat bersedih. Karena dia punya kemarahan dengan ayahnya, karena ayahnya ini suka nyiksa ibunya seperti itu. Dan kemudian dia berjalan entah bagaimana, akhirnya dia kecelakaan ya, dan meninggal. Nah, si wanita yang aku bantu itu pada saat itu dia kecelakaan ya, 4 tahun atau 5 tahun sebelum ketemu aku ya. Jadi 4 tahun yang lalu dia kecelakaan, kemudian roh itu atau spirit itu masuk ke dia, dan itulah yang membuat kehidupannya seperti itu. Kadang-kadang ketika dia kumat atau lagi trans atau lagi ngelamun, nah makanya ya kalian yang suka ngelamun itu hati-hati. Kenapa? Karena melamun itu pikiran kamu sedang kosong. Sesuatu yang kosong itu nantinya diisi siapa? Diisi oleh something, sesuatu yang lain ya. Terus singkat cerita, dia mengalami trauma juga dengan suaminya. Nah, jadi trauma-trauma ini bahaya loh ya. Makanya di sini aku benar-benar pengen ngajak buat kalian semua yang mempunyai masalah ya. Karena di sini kebetulan aku adalah seorang yang healer atau orang yang bisa ngobatin melalui emosi. Ya, jadi aku mengobatin orang itu melalui emosinya dan pikiran, seperti itu ya. Kalian yang punya trauma, apapun itu traumanya, silakan datang ke aku
ya. Bagaimana caranya terhubung dengan aku? Kalian bisa lihat di deskripsi karena semuanya ada di situ. Oke, jadi sekali lagi kita patut gimana ya, masalah ini harus benar-benar diselesaikan memang, karena arwah almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel ya, mereka ini sedang tidak menyadari kalau mereka ini sudah meninggal. Sedih banget ya. Oke, aku nggak mau nangis lagi karena aku nggak mau pembacaan kartuku ini berat lagi seperti aku membacakan punya Diki ya. Finally, send love and light. Salam.